Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hikmatul Hasanah dari kelas PKO 2A NIM 2005-114277. Di sini saya akan menjelaskan tentang perobatan melalui riau. A. Hakikat perobatan orang Melayu. Penyembuhan dan pemulihan dilakukan dengan menggunakan obat-obat ramuan, akar kayu, dan mantra. Ada dukun yang mengobati dengan menggunakan jampi sarampah semata-mata dan tidak memerlukan ramuan akar kayu sebagai obat. Selain itu, kekuatan batinlah tiniyah, dukun dapat membantu keberhasilan kegiatan penyembuhan. Jika penyakit yang diderita pasien tidak berat, biasanya dukun memilih tata cara meracik ramuan, dan jika penyakit itu lebih kuat, dukun menggunakan racikan ramuan dengan mantra. Sakit yang disebabkan gangguan makhluk halus, setan atau jin akan menggunakan cara mantra dan ritual. B. Cara pengobatan orang Melayu. 1. Ramuan. Ramuan diartikan sebagai kumpulan berasal dari kata ramu yang berarti tebas atau kumpulkan. Ramuan dalam perdukunan di rantau Kuantan dimaksud terhadap sekumpulan bahan-bahan yang dipakai untuk pembuatan obat. 2. Mantra badukun merupakan ritual pengobatan tradisional terhadap orang sakit parah, disampaikan dengan gaya penyajian dan disajikan oleh dua orang, yaitu dukun dan pebayu atau pelayan dukun. Tempat ritual dilaksanakan di tempat si sakit dan pada malam hari. 3. Ritual lebih menekankan bentuk penggunaan yang bersifat sakral, namun juga hadir dalam kehidupan sehari-hari, karena ritual juga dipandang sebagai upacara, tata cara, atau suatu bentuk penggunaan tertentu yang dilakukan dengan dukun karena adanya tuntutan pertimbangan tradisi dan simbol. C. Pelaku perobatan. 1. Tabib. Tabib dikenal dalam masyarakat kerajaan atau kesultanan. Tabib adalah seorang yang penanggung jawab kesehatan masyarakat, rakyat, dan kerajaan. Dalam istana, biasanya seorang tabib diangkat oleh raja sebagai orang yang mengurusi kesehatan raja dan jajarannya. Seorang tabib bisa saja dipilih dari orang alim yang doanya dianggap makbul. 2. Dukun adalah orang yang memiliki keahlian sebagai pengobat tradisional. Ada banyak macam dukun, yaitu dukun bayi, dukun pijat, dukun jalak, dukun wiwit, dan lain-lain. C. Bidan adalah perempuan yang memiliki pengetahuan yang terlatih membantu kelahiran. Bidan bertanggung jawab menjaga kesehatan ibu sejak ibu itu mengandung sampai selesai berpantang. 4. Bomoh adalah pimpinan dari ritual pengobatan tradisional. Bomoh sering juga disebut dengan dukun atau pawang, namun memiliki derajat pengetahuan yang dianggap lebih tinggi. 5. Pemantan, seorang dukun atau bomoh yang memiliki keahlian khusus dalam menyelenggarakan ritual pengobatan babalian. C. Jenis-jenis perobatan. Jenis perobatan orang Melayu terbagi menjadi dua, yaitu ritual dan upacara. Ritual adalah cara dukun untuk mengetahui penyakit sebagai tindakan dalam mencari ramuan obat atau proses pengobatan tingkat akhir. Cara ini dilakukan sebagai tindakan pengobatan penyakit berat atau penyakit yang disebabkan gangguan makhluk halus. Adapun macam-macam ritualnya, yaitu 1. Babalian. Ritual pengobatan yang dikenal di Senjato, rantau Kuantan. Ritual ini biasanya dilakukan untuk mengobati orang yang sakit parah. Cara mendapatkan ramuannya dan petunjuk lainnya melalui bantuan roh gaib yang dengan sengaja dipanggil melalui ritual. Selanjutnya, Badewo. Upacara ini dikenal dengan upacara Mambang Dewa. Selanjutnya, Badike, yaitu ritual pengobatan yang dikenal kalangan orang hutan. Ritual ini dilakukan oleh orang spesialis dukun atau bomoh dengan bantuan roh gaib. Dukun atau bomoh memanggil roh gaib dengan menyajikan khusus dan menyanyikan dalam keadaan selap. Selanjutnya, Balian, yaitu orang pengobatan yang menggunakan mantra. Upacara ini dikenal pada masyarakat Tapahan, Kuantan Budi, Kuantan Singingi. Selanjutnya, Bulian atau Belian
adalah ritual pengobatan pada masyarakat Petalangan di kawasan bekas Kerajaan Pelalangan. Kata belian berasal dari kata bebolian yang berarti beli membeli. Makna kata ini berembahan dengan pengobatan spiritual para pelaku ritual roh gaib. Selanjutnya, mandeo. Mandeo digunakan untuk pengobatan orang sakit yang sang dukun menyampaikan cerita ini dalam bentuk nyanyian yang diiringi dengan alat bunyi-bunyian dan tarian. Selanjutnya, turun kapak tuha. Pada proses ini, masyarakat yang mengikuti ritual menunggu juru kunci hingga selesai membaca mantra yang bersiap untuk balimau. Selanjutnya, buang talam. Upacara pengobatan yang dijumpai di beberapa kampung di Bengkalai, salah satunya di desa Atam Putih. Selanjutnya, kuayang atau buung kuayang. Tujuan pengobatan yaitu memohon kepada Yang Maha Kuasa. Penggunaan kekuatan mantra dalam pengobatan ini sangat menonjol. 2. Non-ritual. Cara pengobatan ini biasanya dalam mengobati sakit yang ringan. Metode ini dipakai dengan menggunakan ramuan tanaman obat yang diracik oleh dukun. 1. Bekam. Terdapat 3 titik bekam yang dikenal orang Melayu, yaitu bekam angin, bekam api, dan bekam tandu. 2. Tangeh. Pengobatan tradisional yang dilakukan dengan cara membuat ramuan, dedaunan, kulit kayu, dan urat kayu dimasukkan ke dalam periuk besar yang berisi air. Ramuan tersebut direbus hingga airnya melegak. Lalu periuk itu diletakkan di bawah tempat duduk, kemudian orang sakit didudukkan. Jenis-jenis sakit. Ada beberapa jenis penyakit yang disebutkan dengan cara pengobatan tradisional Melayu yang akan dijelaskan hanya beberapa garis saja, yaitu campak, demam, guna-guna, keteguran, tanau, sakit pinggang, mah, darah tinggi, malaria, sariawan, bengkak, kencing batu, dan luka. Jenis tumbuhan obat. 1. Bujang tanalan. Bujang tanalan beserta akar daunnya, daun dan akar kunyit, menalu, dan jambu merah. Ramuan ini digunakan untuk yang sedang dalam penyembuhan suatu penyakit untuk mengeluarkan keringat-keringat kotor. 2. Capo. Daun capo biasanya dijadikan obat demam panas dengan cara diremas dan airnya diminum. 3. Cekerau. Jenis tumbuhan yang hidup di air, lubang batangnya besar. Dipakai perlengkapan ritual bersamaan dengan jerangau, sedinginan, dan bunglai. Fungsinya sebagai pendingin. 4. Cenango atau kenanga. 5. Gandarusa. Memiliki khasiat melancarkan pengeluaran keringat dan merupakan jenis penawar racun. Selanjutnya, inggu. Dapat dibuat sebagai obatan yang memasukkan setan atau kesurupan. Selanjutnya, kemukus atau kebungkus sebagai obat disentri dan gonorrhea, dan lain-lain, juga disebut lada berekor. Selanjutnya, ketumbar. Sekian, terima kasih, lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.